Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake. Ini adalah sebuah film animasi Tiongkok yang disutradarai oleh Huang Jingkang, yang merupakan sequel dari film tahun 2019 berjudul White Snake. Dengan durasi 132 menit, film ini mendapat rating 6,8 dari 10 versi IMDb. Setelah mengenal asal mula Xiaobai atau White Snake dan adiknya Xiaoqing atau Green Snake di film sebelumnya yang pernah Movie Rastis ceritain, film kali ini akan lebih fokus pada petualangan Xiaoqing di negeri ilusi modern yang berusaha untuk kembali ke dunianya untuk bertemu dengan kakaknya lagi. Tapi walaupun film ini gak banyak pengaruhnya sama film pertama, mungkin akan lebih asik kalau kamu nonton dulu recap film pertamanya nih yang pernah Movie Rastis ceritain. Bahkan udah kami kasih skor 8 dari 10 jengkol loh, worth it dah. Kami sediain di pojok kanan atas ya, tinggal kamu klik aja. So, akan seseru dan semenarik apakah sequelnya? Akankah lebih bagus atau biasa-biasa aja sih? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Dua saudari Xiaobai dan Xiaoqing mengarungi lautan untuk meruntuhkan kuil Jinshan yang berada di Zhenjiang. Seorang biksu pencari kitab suci menghentikan serangan tersebut dan mengembalikan serangannya ke mereka berdua. Demi menyelamatkan kuil, biksu itu pun membuat segel pagoda dan mengurung Xiaobai untuk selamanya. Namun sebelum Xiaobai tertarik seutuhnya, ia menitipkan anaknya ke Xiaoqing. Karena tidak terima kakaknya diperlakukan seperti itu, Xiaoqing pun melakukan perlawanan balik. Namun usahanya sia-sia hingga dia bernasib sama seperti kakaknya. Hal itu membuka sebuah gerbang yang membawa Xiaoqing masuk ke dalam dimensi lain. Xiaoqing terbangun di dalam galian gas. Ia pun keluar dari sana dan berkeliling sambil berteriak memanggil-manggil kakaknya. Dia bingung nih sekarang berada di mana. Ditambah sekarang Xiaoqing tidak memiliki kekuatan mistisnya lagi, dan dia harus bertemu seekor minotaur yang langsung menyerangnya. Dengan keadaan yang seperti ini, dia cuma bisa kabur dari serangan yang diberikan minotaur. Dalam pelariannya, beruntung ia bertemu dengan wanita lain bernama San yang mencoba menolongnya. Kemudian mereka berdua pun kabur bersama untuk menghindar dari serangan minotaur. Sampai akhirnya mereka terjebak di sebuah basement parkiran dan bertemu dengan pria bertopeng yang mencoba menolong mereka berdua. Mereka berhenti di sebuah tempat persembunyian San. Rupanya ini adalah Ashuraphile, sebuah kota iblis. Xiaoqing diajak ke dalam rumah gurita, yang mana itu adalah sebuah tempat perlindungan atau shelter gitulah. Nah, San ngasih tahu kalau di kota ini ada komplotan geng bernama Kuda Banteng, dan sekarang adalah zaman 1000 tahun setelah dinasti Song atau zaman kehidupan asli Xiaoqing. Di tempat perlindungan ini ada banyak orang yang datang dari berbagai era dinasti. Manusia, iblis, kepala banteng, dan para wajah kuda, semuanya ada di sini. Tapi kenyataannya di Ashuraphile tidak ada iblis atau apapun yang bisa memiliki sebuah kekuatan mistis. Sedangkan mereka yang mati akan hilang menjadi butiran cahaya. San menceritakan apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Banyak banget hal yang udah dilewatkan oleh Xiaoqing. Ia juga diajarkan San cara untuk menembak, melawan anggota geng, dan berbagai macam hal lainnya. Xiaoqing sudah menguasai berbagai hal. Ia juga melawan para geng yang pernah mengajarnya. Tapi masih banyak keanehan yang lainnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mah gak seberapa. Tekad Xiaoqing untuk keluar dari tempat itu semakin kuat. Ia harus segera bertemu dengan kakaknya. Namun sebelum itu mereka harus berhadapan dengan para geng yang menuju ke arah mereka dan memaksa masuk ke dalam rumah perlindungan gurita. Gurita mencoba menahan mereka dengan tentakel-tentakelnya, tapi itu tidak berefek sama sekali. Mereka menyerang semua orang yang ada di dalam rumah perlindungan. Di luar juga sudah tiba gerombolan geng lain. Mereka sudah bersiap untuk melakukan bentrok antar geng.
Sedangkan Xiaoqing dan San mencoba untuk kabur lewat atap menggunakan motor, tapi sayangnya gelagat mereka ketahuan sama Minotaur. Nasib mereka berakhir di sini. San dan Xiaoqing jatuh ngelosor tepat di depan dua geng yang mau bentrok, dan sayangnya San harus meregang nyawa. Setelah melihat hal itu, Xiaoqing pun menjadi sangat murka. Walaupun Minotaur lebih kuat dari Xiaoqing, tapi ia bisa menang melawan makhluk itu. Geng kepala kuda bersama pria bertopeng juga membantu dirinya. Saat mereka semua bersiap untuk pertempuran, secara tiba-tiba muncul angin topan diiringi dengan arwah para rusa. Melihat hal tersebut, para geng balik kanan bubar jalan melarikan diri. Kemudian muncul juga para arwah bersayap yang menangkap makhluk hidup di depan mereka. Xiaoqing masih terus melarikan diri bersama pria bertopeng, melewati reruntuhan dan retakan tanah. Terus berkat bantuan Master Simon, Xiaoqing bisa selamat dari bencana tersebut. Banyak yang terluka parah setelah bencana itu. Nah, diketahuilah pada awalnya siklus bencana itu terjadi selama sebulan sekali, tapi sekarang malah terjadi setiap beberapa hari sekali. Kemudian ada satu makhluk berjenis Raksha yang gak suka Master Simon ngebawa Xiaoqing ke dalam markas mereka. Lalu mereka pun berantem dah. Xiaoqing berhasil mengalahkan makhluk berjenis Raksha yang ternyata adalah komandan ketiga geng kepala kuda tersebut. Setelah itu ia mendapat perlindungan dari Master Simon. Namun sebelum itu mereka juga memiliki syarat. Untuk menerima Xiaoqing berada di sekitar mereka, ia harus berhasil membawa banyak persediaan dari pasar Algood. Keesokan harinya Xiaoqing langsung diajak Master Simon menjalankan misi. Nah, dalam perjalanan Master Simon menjelaskan kepada Xiaoqing bahwa ada 3 makhluk yang tinggal di Ashurafile. Mereka adalah manusia, Raksha, dan Minotaur. Sedangkan roh yang menyerang mereka semalam tidak ada yang mengetahui jati diri roh itu sebelumnya. Namun jika roh itu menggigit, maka korbannya akan menjadi seperti mereka. Di sini mobil mereka terus dibegal oleh berbagai jenis makhluk. Setelah melewati para pembegal, akhirnya mereka berdua berhasil sampai di batas pasar Algood, sebuah daerah netral yang tidak akan diserang siapapun. Sebelum melewati gerbang, semua barang dan persenjataan harus ditaruh di bagian keamanan. Jalan setapak membawa Xiaoqing dan Master Simon sampai di pulau persediaan. Di tempat itu juga ada pria bertopeng dan seekor loli siluman rubah di film sebelumnya yang juga masuk ke dimensi ini, tahu dengan maksud kedatangan Xiaoqing. Ia pun bercerita bahwa Ashurafile tercipta dari hasrat semua makhluk hidup yang ada di dunia. Para makhluk yang menolak untuk mati sebelum obsesi besar mereka terbayarkan. Dan yang ada di tangan kanan Xiaoqing adalah bentuk obsesinya untuk mencari kakaknya yang disegel dalam pagoda. Xiaoqing juga dibawa ke kolam pelepasan, sebuah tempat yang bisa mengeluarkannya dari tempat itu. Tapi sebelum keluar, ia harus bisa melupakan hasrat yang dimilikinya. Banyak yang mencoba keluar melewati kolam, tapi saat akan melompat, mereka semua menjadi semakin ragu. Terus ada juga yang berhasil untuk kembali, tapi semua ingatan yang menjadi hasrat orang itu hilang bersama barang kenangan miliknya. Saat Xiaoqing ingin mencobanya, ia tidak bisa. Hasrat di dalam dirinya malah semakin memuncak bersama ingatan tentang Xiaobai yang semakin jelas. Waktu pengen pulang, datang kembali bencana Kalpa membakar kota yang dilewatinya. Kalpa itu menuju ke arah pasar Algood. Itu adalah sebuah bencana Kalpa yang mencoba menyingkirkan makhluk yang tidak mau pergi dari Ashurafile. Kemudian mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Mereka berhasil sampai di kolam pelepasan, namun 2 ekor roh masih terus mengejar mereka sampai di sana. Master Simon berhasil menyelamatkan pria bertopeng, lalu ia pun membunuh roh itu dengan memenggal kepalanya. Akibat bencana Kalpa, semua persediaan terbakar bersama kendaraan mereka, dan satu-satunya jalan pulang adalah dengan berjalan kaki. Meskipun pria bertopeng lemah, namun hatinya baik. Ia rela menyelamatkan orang walau menyakiti dirinya, yang membuat Xiaoqing teringat akan hal yang dialami oleh kakaknya dulu.
Dan karena hal itu, ia pun meminta izin Master Simon untuk membawa pria bertopeng ke markas. Sesampainya di sana, Master Simon merasakan ada yang janggal. Mereka pun kemudian masuk melewati jalan rahasia. Dan benar aja, baru juga nyampe, para raksasa juga rata satu persatu. Master Simon, Xiaoqing, dan pria bertopeng melihat kekalahan di depan mata mereka. Nyatanya itu adalah ulah manusia yang berkhianat dari Master Simon. Setelah keluar dari markas, datang lagi bencana kalpa. Kalau sebelumnya angin terus api, sekarang adalah air. Air keluar dari setiap celah yang ada di tanah, menghantam berbagai macam makhluk dan benda yang ada di hadapannya. Xiaoqing ingin saling bahu-membahu untuk membantu satu sama lain. Namun prinsip tersebut tidak berlaku bagi Master Simon, yang mana ia menganggap kalau mereka berdua adalah beban untuknya. Jadi dia pun memilih untuk meninggalkan mereka. Ketika Xiaoqing merasa putus asa, pria bertopeng pun menunjukkan wajah aslinya, yang mana sangat mirip dengan wajah Xiaobai. Tapi karena Xiaoqing udah terdesak, hal itu pun membangkitkan kembali semangat miliknya. Mereka pun selamat mengikuti tangga naik ke atas hingga sampai di sebuah perbukitan batu. Ternyata pria bertopeng cuma memiliki wajah yang serupa dengan kakaknya, dan ia memiliki ceritanya sendiri sampai bisa masuk ke Ashurafil. Xiaoqing semakin memahami maksud dari kakaknya, bahwa kekuatan yang kuat banget tidaklah terlalu penting. Meskipun lemah, selagi hatinya tulus, itu sudah cukup untuk menjadi alasan terciptanya sebuah cinta sejati. Lalu hal yang mengejutkan pun diceritakan oleh pria bertopeng. Ia merasa sangat familiar saat bertemu dengan Xiaoqing. Jadi ia merasa sangat ingin melindungi dan menjaga dirinya. Sekarang mereka berdua kembali ke pasar Algut untuk bertemu Loli. Xiaoqing ingin mengetahui bagaimana cara siluman rubah bisa bolak-balik keluar masuk Ashurafil sesuai keinginannya. Tapi sebelum itu, siluman rubah memiliki sebuah syarat. Ia menginginkan hasrat yang dimiliki oleh mereka berdua. Selanjutnya di kolam penebusan, mereka juga bertemu dengan Master Simon yang ingin kembali ke dunia manusia. Nah, selain menggunakan cara pertama, siluman rubah juga mengetahui cara lainnya ternyata. Terus dia bilang dah, diibaratkan kota Ashurafil seperti seekor ular melingkar mengejar ekornya, dan mulutnya adalah jalan keluar dari kota Ashurafil. Kemudian cara untuk masuk ke dalam mulut ular itu adalah dengan menguras semua hasrat milik mereka berdua, sehingga mereka bisa meninggalkan kota Ashurafil. Tapi kekurangan dari cara ini adalah mereka cuma memiliki satu kali kesempatan untuk melompat. Di waktu yang bersamaan, geng banteng tiba untuk menyerang pasar Algut. Tidak tinggal diam, mereka pun menyerang geng dengan senjata seadanya. Pertahanan mereka berhasil ditembus. Sekarang mereka mundur ke kobakan penembusan. Master Simon yang baru aja siuman udah terjebak bersama mereka dengan geng banteng yang sudah mengepung semua wilayah pasar Algut. Lalu karena semua hasrat milik Master Simon sudah terhisap, dirinya menjadi sadar. Ia pun meminta maaf kepada mereka berdua dan badannya jadi lebih enteng untuk melakukan pertempuran. Tapi ternyata kekuatannya tidak cukup untuk melawan ketua geng banteng yang memiliki mantra perisai di tubuhnya. Ia pun kalah dengan sekali jambak. By the way, kok bisa ya ketua geng banteng punya kekuatan sama kayak biksu yang di awal? Setelah melihat Master Simon tewas, Xiaoqing gak diam aja. Ia pun melakukan perlawanan. Lalu pria bertopeng yang takut kalau Xiaoqing akan terluka juga ikut membantunya. Dari serangan yang ia dapat membuat mereka semua terkejut. Nyatanya, wajah pria bertopeng juga merupakan sebuah topeng wajah manusia yang menutupi wajah aslinya. Ternyata dengan menggunakan topeng itu, semua makhluk bisa menyembunyikan bentuk wajah asli mereka dan menjadi apapun yang mereka inginkan. Nyatanya lagi, pria bertopeng merupakan seorang mata-mata yang dikirim oleh bos geng banteng yang ditugaskan menemukan lokasi pasar Algut. Setelah berhasil melakukan tugasnya, pria bertopeng mendapat penghargaan sebagai seorang penjaga di dalam geng banteng. Akan tetapi, ia menolak untuk menjadi bagian dari geng banteng lagi dan bentuk wajahnya menjadi seorang manusia kembali. Dan sebab sudah semakin terpojok, roh rubah pun menyeburkan dirinya ke dalam kolam penebusan hingga ia menunjukkan bentuk aslinya.
Loli bersatu dengan air penebusan untuk menelan semua geng banteng yang ada di dalam gua. Selain itu, ia juga membantu pria bertopeng dan Xiaoqing untuk menaiki sekoci lalu keluar dari kolam penebusan. Xiaoqing sangat marah, ia merasa ditipu dan dimanfaatkan oleh pria bertopeng yang menggunakan wajah Xiaobai. Namun, pola pikir Xiaoqing makin terbuka di sini. Ia udah gak peduli lagi tentang siapa yang terkuat atau terlemah. Menurutnya, semua makhluk sama-sama bisa berbohong. Ia juga merasa kalau selama ini Xiaoqing cuma bisa mengandalkan orang lain saja. Tapi semua orang yang ia temui malah selalu menyakitinya. Dan oleh sebab itu, Xiaoqing pun memilih untuk bertambah kuat karena ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan bertambah kuat, Xiaoqing juga bisa melawan biksu untuk menyelamatkan kakaknya dari dalam segel pagoda. Xiaoqing mengajak pria bertopeng kembali ke kolam penebusan. Di situ tinggal bos geng banteng doang yang selamat karena segel pelindung yang ada di tubuhnya. Setelah itu, ia mencium aroma pria bertopeng yang masih hidup dan langsung mengejarnya. Hari berganti, Xiaoqing dan pria bertopeng tiba di bawah pohon jeruk. Dengan tiket yang Xiaoqing dapat dari Loli, ia menaiki mobil laba-laba yang akan membawanya masuk ke dalam terowongan jembatan penebusan. Namun sebelum memasuki terowongan itu, keyakinan tekad mereka harus kuat karena sedikit saja keraguan bisa membuat mereka hancur jadi abu. Saat pertama mencobanya, Xiaoqing langsung terpental keluar. Di sini juga ada perbedaan waktu dimensi, yang mana Xiaoqing tuh udah berada di sana selama 2 jam. Namun di dunia ini hanya sekejap mata. Kemudian ia memilih untuk bersemedi dulu sebelum mencobanya lagi. Percobaan kedua dilakukan oleh Xiaoqing. Setelah masuk, ia langsung ditarik bayangan tangan yang membawanya sampai ke depan pagoda. Nah, di situ ia kembali bertemu dengan Fahai, biksu suci yang sudah menyegel kakaknya. Lalu fakta lain terungkap. Fahai, si biksu suci, rupanya ia yang mengirim bos geng banteng untuk membasmi semua makhluk hidup yang ada di Ashurafil. Dia berpikiran kalau semua makhluk hidup tidak boleh terjebak dalam hasrat mereka dan harus membebaskan diri mereka melalui reinkarnasi. Oleh sebab itulah ia memberi segel emas di tubuh banteng untuk menaklukkan Ashurafil, bertugas sebagai pemusnah untuk mereka yang tidak mau pergi dari sana. Dan jika saat Ashurafil tidak lagi memiliki penduduk, maka kota itu akan runtuh dan musnah. Semua yang biksu lakukan adalah untuk membantu makhluk hidup lain memasuki reinkarnasinya. Tapi Xiaoqing gak peduli karena ia memiliki dendam dan tekad untuk membebaskan kakaknya. Lagi-lagi Xiaoqing terpental balik keluar dari terowongan. Berbagai cara sudah ia coba, tapi hasilnya terus sama aja. Xiaoqing masih terpental keluar dari terowongan. Yang bisa pria topeng lakukan cuma menahan mereka dari serangan para roh kalpa dan mijitin kakinya Xiaoqing. Musim terus berganti, bertahun-tahun sudah dilewati. Serangan Xiaoqing masih tidak cukup juga untuk mengalahkan biksu suci. Waktu yang ada di dalam terowongan berjalan lebih cepat dari waktu yang ada di kota Ashurafil. Jadi buat Xiaoqing dan pria bertopeng, pertarungan mereka cuma terjadi dalam beberapa hari aja. Pria bertopeng terus mengusahakan hal yang ia bisa demi menjaga Xiaoqing, tapi hal itu membuat pergelangan tangannya patah. Tak tinggal diam, Xiaoqing pun mengobati dengan menggunakan selendang yang selalu ia bawa. Ternyata di dalam lorong dimensi itu sudah berjalan 20 tahun pertarungan yang mereka lakukan. Terus karena selendang yang diumpamakan sebagai hasratnya Xiaoqing gak dibawa ke dalam dimensi ini, roh ular milik Xiaoqing sudah lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Sebab ukuran roh ular ditambah faktor umur, biksu itu kalah dalam satu serangan. Xiaoqing juga berhasil memporak-porandakan pagoda. Biksu suci sudah benar-benar dikalahkan oleh Xiaoqing. Lalu efek kekalahannya juga berpengaruh ke segel pelindung milik bos geng banteng yang lagi mengejar mereka berdua. Bos banteng sudah bisa diserang dengan mudah sekarang. Xiaoqing merasakan kemenangannya, namun secara tiba-tiba mobil yang mereka naiki jatuh menjilat tanah. Dari situ mereka melihat daun-daun terbang melayang, lalu tumbuh sebuah akar yang keluar menjulur dari ekor ular menuju ke kepalanya. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk keluar dari Ashurafil. Di sisi lain juga, bos geng banteng ini ngelihat ke atas dan dia juga mengetahui tentang kesempatan untuk keluar dari Ashurafil. Tidak memakan banyak tenaga untuk Xiaoqing dan pria bertopeng sampai di bawah jembatan penebusan. Tapi sesampainya di sana, mereka harus melewati para roh kalpa yang lagi pada tidur. Kemudian mereka pun sangat berhati-hati dalam langkah.
Gak lama kemudian, pria bertopeng jatuh. Beruntung Xiaoqing cepat menyelamatkannya. Tapi masalah mereka bertambah saat melihat bos geng banteng berada tepat di bawah mereka. Bencana Kalpa datang lagi dengan gas yang menghantam wilayah Ashurafil. Sambil berlari mereka terus menghindar dari serangan para roh. Dan karena bencana ini juga membuat akar menjadi tercerai-berai batang per batang. Bos geng banteng terkena gigitan dari roh. Lalu ia menjatuhkan pria bertopeng untuk melindungi dirinya. Tapi Xiaoqing yang melihat hal itu gak diem aja. Dia kembali untuk menyelamatkan pria bertopeng yang lagi diserang para roh. Terus dengan kelicikannya, bos geng banteng menutup jalan kabur mereka berdua. Namun hal kayak gitu doang mah gak bisa menahan mereka. Perlahan-lahan seluruh tubuh bos geng banteng berubah menjadi roh bersamaan dengan akar pohon yang sudah rapuh. Pas mereka berdua udah lompat, langkah mereka terhenti karena ditahan sama roh Kalpa bos geng banteng. Nah, di sini Xiaoqing bisa milih antara keluar dari kota Ashurafil atau menyelamatkan pria bertopeng. Kemudian pilihan jatuh di tangan pria bertopeng dah. Ia rela mengorbankan dirinya supaya tergigit oleh roh Kalpa untuk menyelamatkan Xiaoqing. Dengan memanfaatkan perubahan di tubuhnya dan tubuhnya sepasang sayap di punggungnya, pria bertopeng kembali membawa Xiaoqing untuk terbang ke atas. Sayangnya, pria bertopeng tidak bisa ikut masuk bersama. Ia tidak bisa meninggalkan Ashurafil. Perlahan tubuhnya menjadi hamparan debu, dan yang tersisa darinya hanya tinggal suling dan topeng kulit yang ada di wajahnya. Hingga saat ini kita tidak diperlihatkan tentang wajah asli dari pria bertopeng itu. Xiaoqing berhasil kembali ke Hangzhou, namun waktu juga sudah berubah di sini. Setelah perjuangan beratnya di Ashurafil, ia masih tidak bisa menemukan kakaknya, meskipun sudah meruntuhkan segel pagoda biksu suci. Nah, yang ada di hadapannya itu adalah pagoda Leifeng setelah pembangunan ulang. Kini pagoda itu menjadi sebuah museum untuk benda-benda bersejarah. Orang-orang percaya kalau siluman ular putih yang pernah tersegel di pagoda itu telah bereinkarnasi ke wujud yang lain. Dari dalam museum, Xiaoqing melihat ada bekas jepit rambut tulang milik kakaknya. Kemudian ia mengambil jepit rambut itu dan menyatukan dengan suling tulang milik pria bertopeng. Ternyata pria bertopeng yang di Ashurafil itu emang beneran kakaknya sendiri, Xiaobai, yang bereinkarnasi menjadi laki-laki. Sebuah kenangan singkat yang mereka bangun selagi masih di Ashurafil terus membekas di ingatan Xiaoqing. Ia sangat menyayangkan karena telah menyadari kehadiran kakaknya sendiri yang sudah berada di sampingnya sejak awal ia tiba di Ashurafil. Lalu setelah flashback, Xiaoqing kayak ada yang manggil dan suaranya persis banget sama suara Xiaobai. Tapi sayangnya film selesai di sini. Nah, di after credit scene, kita diperlihatkan sama roh rubah bersama ajudannya yang sedang melakukan transaksi di bawah jembatan. Dan kelihatannya ia memiliki dendam dengan orang lain nih. Wah, kayaknya bakal ada bau-bau film lanjutannya lagi nih. Jadi gak sabar buat nungguin. By the way, gimana nih menurut kalian sequel dari film White Snake ini? Apakah lebih bagus, biasa aja, atau kurang sih? Komen-komen di bawah ya. Kalau menurut Movie Rusty sih, film ini banyak banget perkembangannya ya dari film sebelumnya. Tapi gimmick yang diselipin dalam alur cerita terlalu banyak, jadi kayak nggak to the point gitu. Yang bikin kalau kita nonton langsung filmnya mungkin agak bingung deh tentang ini sebenarnya siapa sih yang bener, dan ini tuh maksudnya buat kemana. Pokoknya kayak gitu dah. Movie Rusty memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Skornya nggak berubah ya dari film sebelumnya. Kalau menurut kamu, mau ngasih skor berapa buat film ini? Dan terakhir, Movie Rusty mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka. Kalau udah kritik, saran, atau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!